Halo sobat, balik lagi sama Nostalgia Film. Tempatnya kita nge-review film jadul berkelas. Kali ini Nostalgia Film akan membahas cerita film yang berjudul Sky High. Menceritakan seorang pria yang bersekolah di sebuah sekolahan yang berisi orang-orang super, karena dia ingin menjadi penerus kedua orang tuanya menjadi seorang superhero. Namun sayangnya pria itu tidak memiliki kekuatan super. Jadi selama dia kecil hingga SMA, pria itu menyembunyikan masalahnya ini dari kedua orang tuanya. Akan tetapi akhirnya ketahuan juga. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan pria itu tiba-tiba muncul saat dia ingin menyelamatkan teman-temannya dari perundung di sekolahnya. Nah, setelah dia mengalahkan para perundung di sekolahnya, dia disukai oleh wanita primadona di sekolah tersebut dan dia juga menyukainya. Namun rupanya sang wanita primadona itu adalah musuh dari orang tuanya di masa lalu yang telah menyamar jadi anak SMA. Pada akhirnya pria itu harus mengalahkan wanita yang dia sukai tersebut dan menyelamatkan seisi sekolah beserta orang tuanya. Nah sobat, sepertinya akan seru pembahasan filmnya. Yuk langsung disimak saja jalan ceritanya. Tapi sebelum dibahas alur ceritanya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, biar aku terus bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film memperlihatkan seorang pria yang bernama Will Stronghold yang sedang berusaha mengangkat barbel. Tapi sayangnya dia tidak kuat. Lalu scene bergeser ke kedua orang tua Will yang bernama Josie and Steve. Mereka berdua adalah superhero dengan julukan Commander and Jetstream. Kemudian ayahnya naik ke atas untuk menyuruhnya sarapan dan menyuruhnya berangkat ke sekolah karena hari ini pertamanya masuk ke SMA. Lalu tiba-tiba datanglah temannya Will yang bernama Layla. Saat mereka semua ingin sarapan, sayangnya orang tua Will mendapat telepon dari wali kota karena di pusat kota terdapat serangan dari robot raksasa yang jahat. Akhirnya orang tuanya bergegas ke sana, meninggalkan Will dan Layla di rumah. Lalu Will dan Layla menonton aksi Commander and Jetstream lewat TV. Terlihat kedua orang tua Will bisa mengalahkan robot itu dengan mudah. Lalu berangkatlah Layla dan Will ke sekolah dan mereka dijemput bus sekolahnya. Lalu di situ yang menjadi supir busnya bernama Ron Wilson. Berangkatlah mereka. Setelah selesai menjemput semua anak-anak yang menuju ke sekolah, barulah sang supir mengubah busnya menjadi seperti pesawat karena sekolahan Will yang bernama Sky High berada di langit. Kenapa sekolah Will ada di atas langit? Karena sekolah Sky High isinya orang-orang super semua. Jadinya nggak boleh ada warga sipil biasa yang mengetahui hal tersebut. Singkat cerita mereka pun sampai. Lalu mereka di sana melihat banyak pelajar yang menggunakan kekuatan supernya masing-masing. Mereka pun sempat dipalak oleh dua senior yang bernama Les and Speed. Kemudian datanglah senior perempuan yang sangat cantik, sekaligus orang yang menjadi primadona di sekolah tersebut yang bernama Gwen. Lalu mereka semua diantar Gwen ke tempat orientasi siswa baru, yaitu tempatnya penentuan mereka akan menjadi pahlawan atau menjadi pendamping. Yang menjadi guru mereka adalah Sonic Boomer. Dialah yang akan menjadi penentu Will dan teman-temannya menjadi pahlawan atau menjadi pendamping pahlawan. Setelah itu dimulailah penentuannya. Yang pertama maju adalah pria bernama Larry. Dia terlihat seperti kutu buku, namun saat Larry menggunakan kekuatannya, dia berubah menjadi monster batu yang besar dan kuat. Setelah Larry selesai, kemudian temannya si Will yang bernama Zack langsung nyelonong maju karena dia mau langsung menunjukkan kehebatannya di depan semua orang. Namun rupanya dia tidak terlihat melakukan apapun karena kekuatannya adalah menimbulkan cahaya di saat kondisi menjadi gelap. Bila terang ya kekuatannya nggak kelihatan. Jadi pada akhirnya Zack diputuskan menjadi pendamping. Next, pria dan wanita menunjukkan kekuatannya masing-masing. Saat Layla ditunjuk untuk menunjukkan kekuatannya, dia tidak mau karena hal itu seperti menerapkan sistem raja dan budak. Karena keputusannya itu, dia dijadikan pendamping. Setelah itu, akhirnya bel makan siang berbunyi.
Akan tetapi pelatih Boomer menunjuk Will sebagai pria selanjutnya yang akan menunjukkan kekuatan setelah makan siang. Saat di kantin, ada pria yang selalu memperhatikan Will, yaitu Warren Peace. Dia sangat membenci keluarga Stronghold karena ayahnya Warren telah dijebloskan ke penjara oleh ayahnya Will. Setelah selesai makan siang di kantin, saat di koridor, Will dan teman-temannya bertemu kembali dengan Gwen. Nah, di sini Gwen meminta Will untuk berpartisipasi menjadi panitia reuni di sekolah Sky High, dan Will menyetujuinya. Kemudian saat Will ke toilet, dia melihat temannya mendapat bulian dari senior yang tadi, Speed dan Les. Mereka juga mengajak Will membuli para pendamping. Setelah itu, scene berpindah ke tempat penentuan kekuatan lagi. Di situ Will sudah naik ke atas panggung bersama pelatih Boomer. Lalu Will mengatakan dia tidak mempunyai kekuatan super, tapi tetap diuji oleh pelatih Boomer yang pada akhirnya dia ditunjuk menjadi pendamping. Selanjutnya scene berpindah ke kedua orang tua Will yang sedang bersiap menyambut kepulangan anaknya. Saat Will sampai, dia mau mengatakan yang sebenarnya, tapi dia malah diajak ke ruang rahasia milik keluarganya. Karena ini pertama kali dia ke sana, akhirnya Will tidak jadi mengatakan apa yang terjadi di sekolahnya. Selain itu, rupanya di situ ada mata robot yang dibawa pulang sama ayahnya Will masih aktif, lalu dipakai oleh musuh menjadi CCTV untuk memata-matai keluarga Stronghold. Scene pun berpindah keesokan paginya. Will dan teman-temannya sudah berada di kelas untuk para pendamping pahlawan. Mereka diajar oleh guru yang bernama Mr. Boy. Saat sang guru sedang memperkenalkan diri, tiba-tiba terjadi ledakan dari kelas sebelah yang menyebabkan sang guru ketakutan dan Zack mengeluarkan cahayanya. Lalu Sim memperlihatkan kegiatan apa saja yang mereka lakukan di dalam kelas dan di luar kelas. Kemudian scene berpindah ke rumah Stronghold. Di saat Will dan teman-temannya ngerjain PR, tiba-tiba sang komander datang, alias ayahnya Will. Mereka pun langsung berkenalan dan memberitahu kekuatan masing-masing. Setelah itu, Will berani mengatakan sejujurnya kepada ayahnya bahwa dia adalah seorang pendamping, bukan pahlawan. Ayahnya sempat marah dan mau menelpon sekolahan, tapi dicegah oleh Will. Hal itu membuat ayahnya kecewa, tapi ibunya mewajarkan hal itu dengan mengatakan mungkin kita tidak bisa menjadi keluarga superhero di dunia, namun kita bisa menjadi keluarga terhebat di dunia, yang langsung disetujui oleh ayahnya. Lalu scene berpindah ke sekolah. Di sana terlihat topi si supir bus diambil oleh Speed dan Les, tapi langsung dihentikan oleh Will. Namun dia diejek, pecundang oleh mereka karena dirinya menjadi seorang pendamping pahlawan. Selanjutnya saat di kantin, Les dan Speed kembali mengerjai Will dengan cara menyandung kakinya, yang menyebabkan dia menumpahkan makanan ke meja Warren. Karena hal itu, Warren pun langsung marah ke Will, dan terjadilah keributan antara Will dan Warren. Where's your sidekick, sidekick? Dog. Setelah keributan selesai, mereka langsung disuruh masuk ke ruang hukuman, tempatnya menetralkan semua kekuatan super. Setelah dinasihati kepala sekolah, Will mencoba berdamai dengan Warren, tapi ditolak olehnya. Kemudian scene berganti Will yang pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia sempat mendapat omelan dari orang tuanya karena dia hampir menghancurkan kantin sekolah. Akan tetapi saat dia diajak oleh ayahnya ke ruang rahasia, dia tidak dimarahi, malah diberikan Xbox.
Namun di sisi lain, para penjahat yang memantau dari CCTV mata robot mengetahui Will sudah mendapat kekuatannya. Sam berganti ke kelas. Will sukses mendapat pujian dari teman-temannya karena kejadian kemarin. Kemudian saat bel masuk berbunyi, datang sang guru dengan membawa secari kertas untuk Will. Rupanya Will dipindahkan dari kelas pendamping ke kelas pahlawan karena dia sudah mendapat kekuatan yang mirip dengan ayahnya. Awalnya Will tidak enak dengan teman-temannya, tapi akhirnya dia tetap masuk ke kelas pahlawan. Dia di sana langsung ditempatkan bersama dengan Gwen. Rupanya Gwen mempunyai kekuatan teknopat yang bisa mengontrol teknologi dengan pikirannya. Setelah itu Sam berpindah ke kantin. Teman-temannya Will yaitu Layla dan lainnya ingin duduk bersamanya, tapi tidak diizinkan oleh teman barunya Will yaitu Penny. Karena mereka menganggap para pendamping adalah pecundang yang tidak pantas berteman dengan para pahlawan. Kemudian Sam berganti ke koridor. Will meminta maaf kepada Layla soal kejadian di kantin. Lalu tiba-tiba temannya Will datang. Rupanya mereka sedang dibully oleh Speed dan Les. Karena ada Will, mereka langsung melepaskan teman-temannya. Tapi mereka langsung menantang Will untuk bertarung di pelajaran olahraga. Awalnya Will menolak karena mereka adalah satu tim yang tidak terkalahkan dalam pelajaran olahraga. Tapi karena teman-temannya sudah taruhan dengan Speed dan Les, akhirnya Will setuju. Pelajaran olahraga yang dimaksud adalah menyelamatkan warga. Jadi nanti pelatih menyuruh anak didiknya memilih menjadi penjahat atau pahlawan. Bila menjadi pahlawan, mereka harus menyelamatkan warga. Dan bila menjadi penjahat, mereka harus mencegah para pahlawan yang mau menyelamatkan warga. Oke, lanjut. Setelah Speed dan Les memenangkan game pertama, selanjutnya mereka memilih Will dan Warren sebagai musuh mereka. Jadinya Speed dan Les menjadi penjahat, kemudian Will dan Warren menjadi pahlawan. Setelah itu permainan langsung dimulai. 3 minutes to mobilize your opponents. Battle! Well, now, peace. Hey! Save the citizens! The vortex sucks away the oxygen. Come on! No oxygen, no flame. He's alive! Kemudian Sam berganti ke rumah Will. Ayahnya bangga dengannya karena dia berhasil memenangkan pertandingan yang tadi. Tapi tiba-tiba di rumahnya Will sudah ada Gwen yang sedang mengobrol bersama ibunya. Akhirnya mereka pun makan malam bersama dan Will melupakan janjinya makan malam bersama Layla di restoran. Di restoran Layla sudah menunggu Will datang, bahkan hingga restorannya tutup. Lalu tiba-tiba Layla bertemu dengan Warren yang mengajaknya mengobrol. Oh iya, satu hal lagi, rupanya restoran itu milik keluarga Warren. Di sisi lain, Will mengantar Gwen pulang. Kemudian Gwen mengajak Will ke pesta reuni bersama yang langsung disetujui oleh Will. Para penjahat juga berencana akan memulai penyerangan saat pesta reuni diadakan. Setelah itu, Sam berganti ke Will yang nyamperin Layla yang sedang menunggu jemputan ke sekolah. Layla langsung memberikan Will kue yang membuat dia ingat janjinya makan malam berdua, dan Will pun langsung meminta maaf. Kemudian Will mengatakan pada Layla dia akan pergi bersama Gwen ke pesta reuni yang membuat Layla kaget. Pasalnya Layla ingin mengajak Will ke pesta reuni berdua, tapi udah keduluan oleh Gwen. Jadinya dia mengatakan ke Will dia akan pergi ke pesta reuni dengan Warren. Setelah itu Layla berencana membuat Will cemburu dengan cara selalu dekat dengan Warren.
Tapi di sisi lain, Will juga semakin nempel sama Gwen. Lalu saat Will dan Gwen mengerjakan tugas, Gwen meminta izin kepada Will untuk mengadakan pesta untuk panitia di rumahnya, dan dia pun setuju. Rumah Will pun langsung dipenuhi orang-orang dari kelas para pahlawan di sekolah Sky High. Kemudian Gwen meminta kepada Will untuk diajak ke ruangan yang bisa berduaan saja. Pada akhirnya Will mengajak Gwen ke ruang rahasia yang awalnya diperingatkan ayahnya untuk tidak boleh mengajak siapapun ke sana, kecuali keluarga Stronghold. Namun Will tetap mengajak Gwen ke sana. Tapi sayangnya Will tidak tahu bahwa Gwen punya niat jahat untuk mengambil senjata dot bayi yang disimpan oleh Commander di sana. Kemudian Layla yang kebetulan lewat depan rumah Will melihat sedang ada pesta di rumah Will. Ya udah, Layla pun masuk rumah Will. Lalu saat Gwen melihat Layla, dia langsung menyuruh Will mengambil minuman. Lalu dia langsung mengatakan hal yang tak enak ke Layla, sekaligus mengusirnya dari sana. Saat Layla pergi, Will sempat mengejarnya, tapi Layla tetap pergi. Kemudian Will bertanya kepada Gwen apa yang dikatakannya kepada Layla. Saat mendengar penjelasan dari Gwen, Will pun marah dan langsung memutus hubungan dengan Gwen. Setelah itu Will mengusir semua orang dari rumahnya. Tapi tiba-tiba kedua orang tua Will datang. Lalu ayahnya Will mengusir semua orang dari sana. Setelah itu Will bilang kedua orang tuanya bahwa dia tidak akan pergi ke pesta reuni. Dia pun langsung menghubungi Layla untuk meminta maaf dan mengajaknya bertemu di restoran. Sama seperti Layla, kini Will menunggunya. Lalu dia juga bertemu dengan Warren. Warren langsung memberitahunya bahwa Layla begitu menyukainya dan memberitahunya juga bahwa selama ini Layla berusaha membuat Will cemburu. Kemudian scene berganti ke sekolah Sky High. Hari pesta reuni sekolah pun telah tiba. Teman-teman Will semua sudah di sana, cuma Will yang masih di rumah. Lalu ibunya pun kembali mengajak Will pergi, tapi dia tetap tidak mau. Akhirnya dia cuma dititipkan buku sejarah sekolah milik kedua orang tuanya. Setelah itu Will mengecek isi buku tersebut dan dia memperhatikan ada wajah yang mirip dengan Gwen. Rupanya perempuan yang mirip dengan Gwen di dalam foto sedang memegang senjata dot bayi. Dari situ Will baru menyadari ada kesalahan, karena senjata dot bayi yang disimpan di ruang rahasia juga telah hilang. Setelah itu Will buru-buru dan langsung menelpon Ron, sang supir bus sekolah. Lalu scene berpindah ke Sky High. Kedua orang tuanya Will sudah tiba di sekolah. Mereka awalnya berencana mau pulang lagi, tapi terlanjur nama mereka telah dipanggil. Kepala sekolah langsung memberikan sambutan dan mempersilahkan Gwen memberikan penghargaan kepada Commander dan Jetstream. Namun Gwen tidak melakukan hal itu, melainkan menunjukkan sosoknya yang sebenarnya, bahwa dia adalah Royal Pain, musuh bebuyutan kedua orang tuanya Will. Gwen langsung mengubah kedua orang tuanya Will dan semua orang yang hadir menjadi bayi menggunakan senjata dot bayi yang telah dicurinya. Lalu teman-temannya Gwen termasuk Les dan Speed memblokade jalan keluar yang mengakibatkan semua orang terjebak di situ. Teman-temannya Will mencari jalan keluar lain, sedangkan Will baru sampai ke Sky High. Dia langsung meminta kepada Ron untuk berjaga di luar. Saat di dalam, Will bertemu dengan teman-temannya. Namun mereka juga didatangi oleh teman-temannya Gwen yang sudah menjadi musuh. Will langsung disuruh teman-temannya untuk menghadapi Royal Pain, sedangkan teman-temannya akan menghadapi Speed, Les, dan musuh yang lainnya. Di luar, Royal Pain dan anak buahnya ingin memindahkan semua orang yang sudah menjadi bayi ke bus. Untungnya Will datang di waktu yang tepat. Lalu terjadilah pertarungan antara Will dan Gwen. Lalu scene berganti ke Warren yang berhasil mengalahkan Speed dengan bantuan si manusia cairan. Lalu di luar, saat para bayi sudah dimasukkan ke bus, untungnya Ron sang supir bus berhasil melumpuhkan anak buahnya Gwen yang berencana membawa pergi para bayi dari sana. Kemudian scene kembali lagi ke pertarungan antara Will dan Royal Pain. Di sisi lain, pertarungan antara Layla dan Penny, temannya Gwen, dimenangkan oleh Layla. Akan tetapi, Penny menjelaskan bahwa Royal Pain akan menjatuhkan sekolah.
Layla pun langsung melakukan tindakan pencegahan agar sekolah tidak jatuh bersama teman-temannya. Karena semua akses jalan sudah ditutup oleh Royal Pain, namun rupanya tersisa satu jalan, tapi hanya bisa dilewati oleh binatang macam tikus karena jalannya sangat kecil. Untungnya temannya Will ada yang bisa berubah menjadi marmut, jadinya dia bisa melewati jalan tersebut. Balik lagi ke pertarungan antara Royal Pain dan Will. Will sempat diajar oleh Royal Pain hingga terlempar ke luar sekolah. Awalnya dikira Will telah kalah, rupanya dia bisa terbang karena mewarisi kekuatan ibunya. Pertarungan antara Royal Pain dan Will kembali dilanjutkan. Saat Royal Pain telah kalah, dia langsung mengaktifkan gaya gravitasi sekolah Sky High yang menyebabkan sekolah itu jatuh. Will mencoba menahannya dan teman-temannya Will juga berusaha menyabotase kabel yang membuat gaya gravitasi tersebut hilang dengan cara memotongnya. Akhirnya teman-temannya Will berhasil memotong kabel tersebut dan Will kembali mengangkat sekolahnya ke tempat semula. Setelah itu mereka mengembalikan para bayi ke wujud mereka yang semula dengan bantuan salah satu profesor di Sky High. Setelah semua beres, Will langsung meminta maaf kepada kedua orang tuanya sekaligus teman-temannya karena masalah yang sudah terjadi. Setelah itu, saat Mr. Boy ingin menyerahkan penghargaan ke Commander dan Jetstream, namun Commander malah memberikan penghargaan itu ke teman-temannya Will, dan mereka dianggap pahlawan dan bukan pendamping lagi. Lalu untuk Gwen dan teman-temannya, mereka sudah mendapat hukuman yang setimpal akibat perbuatannya. Kemudian film pun selesai. Nah sobat, itulah pembahasan alur film Sky High yang cukup keren walaupun efek animasinya masih kurang nendang. Akan tetapi dari film ini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh melupakan teman yang sudah lama kita punya, walaupun sudah ada teman yang baru. Punya teman yang baru itu bagus, tapi teman yang lama itu yang terbaik. Lalu kita juga harus mementingkan keluarga, karena tembok terakhir yang bisa menahan kejamnya dunia adalah keluarga. Bersyukurlah bila kita masih mempunyai keluarga yang utuh dan komplit. Kemudian untuk cinta sejati, serahkan saja pada Tuhan, karena rencananya pasti akan sempurna untuk kita di masa yang akan datang. Oh iya, satu hal lagi yang sangat penting di hidup ini adalah keluarga dan sahabat. Jadi kita jangan pernah melupakan hal itu. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak pembahasan ceritanya. Bila kalian suka, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku mewakili channel Nostalgia Film meminta maaf bila masih banyak kesalahan saat membawakan alur ceritanya ya sob. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.